nama baru ini sesungguhnya yang pemilik sebenarnya ya? Nama itulah yang pemilik sebenarnya dijadikanlah seperti itu. Nah di tahun 2018 terbitlah itu sertifikat kemarin. Nah setelah terbit sertifikat, sudah sama kami sertifikatnya, sudah normal. Nah kita mau PSR nih. Kita coba ajukan PSR 2017, mau mengajukan PSR. Ternyata di PSR itu ada aturan yang masuk kawasan nggak boleh. Nggak boleh. Nah, masalah lagi. Waktu ini kita ketahui munculnya ketika kita mau ISPO. Kita kan ngambil program ISPO nih. Nah, ISPO ternyata oleh tim dari ISPO, Pak, lahan Bapak itu masuk kawasan 98 hektar. Nggak bisa masuk, Pak. Jadi yang clear and clean aja kita masukkan. Oh deh, nggak ada masalah. Masuklah 2019, dapatlah sertifikat ISPO kita. Nah, yang ini kita masuk lagi ke PSR. Ini kan udah hampir 40 tahun nih, 38-39 tahun sawit kita. Kalau kita pakai tumbang dana sendiri nggak mencukupi. Nah, dana kita, mana sawit kita ini selama ini kan sempat waktu dikelola oleh UO tadi kan stres, depresi, nggak pernah dirawat, nggak dipupuk, hanya dipanen aja. Nah setelah koperasi mengelola, barulah kita cicil, itu pun pemupukannya ya semampu kita kan gitu. Tidak sesuai dengan apa budidaya yang ada. Nah setelah itu kita lihat masuk dalam kawasan, gimana kita nih mau PSR kan gitu. Ini namanya koperasi kan merasa satu badan. Kalau tumbang semua, tumbang satu, tumbang semua kan, nggak bisa dikecualikan yang masuk kawasan kan gitu. Rapat kemarin 2 tahun yang lalu, rapat tahunan, saya ajukan opsi. Yang pertama yang clear and clean kita usulkan PSR. Nah yang masuk dalam kawasan kita pinjam dana untuk mereplanting. Nah timbul masalah lagi. Yang tadi nih, yang masuk kawasan ini, masalahnya seperti ini. Ini kawasan kita tumbang, kita tanam lagi, nanti dihukum kita sama negara kan, itu persoalannya lagi. Ya pula saya pikir. Jadi gimana nih solusinya? Oke, kalau ada masalah kita mainkan aja, nanti kita lihat gimana nanti ujungnya, endingnya. Yang penting kalau ini tidak bisa masuk 98 hektar 44 persil nggak bisa masuk PSR, bagaimanapun harus serentak ini nanti dengan PSR. Kita cari dana atau apa gimana. Nah sekarang sudah kita usulkan ini, sudah terplotting yang bisa masuk PSR 165 hektar, sisanya yang masuk dalam kawasan inilah sedang jadi urusan kita. Saya berpikir kalau bisa pemerintah, ini kan dulu program pemerintah, ada SAM, sudah kita kelola puluhan tahun, tapi tiba-tiba katanya masuk kawasan hutan. Nah yang paling mirisnya lagi, yang paling sedihnya lagi, ini kita dianggap ini kan melanggar hukum. Sini ya, yang di 98 hektar. Tapi pajak kita dia minta, PPN dia minta dari kita, PBB. Terus bayar pajak? Terus bayar. Kan 2 kali korban kita. Kita berharap itu bisa diselesaikan, diputihkan atau bagaimana supaya program PSR ini bisa dapat seluruhnya kami laksanakan di lahan koperasi petani kelapa sawit kesepakatan ini. Kalau mengutang tadi 98 hektar, kita kan harus berutang lagi. Satu sisi saya sudah coba ke perbankan, kalau mau menghutang yang kita agunkan kan harus lahan itu, tidak bisa lahan orang yang lain yang clear tadi. Persoalan lagi. Nah di situ Bang nggak mau kalau kawasan hutan. Bang nggak mau. Bagaimanapun sertifikat kita ini kan harus, saya punya sertifikat nomor 400 misalnya, lahannya di sini. Saya mau bangun ini, pinjam punya istri saya yang clear, tambahkan kemari, nggak mau dia. Dia mesti saya punya nama saya, dibangunkan ke kebun saya. Itu yang, nah itu masalahnya. Maka saya kejarlah hari ini bagaimana proses ini supaya bisa terputihkan yang 98 hektar ini, supaya bisa sama-sama nanti, atau paling tidak waktunya tidak terlalu jauh lah dengan yang sudah clear and clean ini. Kira gitu Pak. Oke, teman-teman dimanapun berada,
panjang cerita Pak Saripudin Sirait terkait seperti apa perjalanan perkebunan kelapa sawit mereka. Ini nggak mudah, bahwa mereka harus berdarah-darah dan bahkan ada yang sampai meninggal demi mempertahankan kebunnya. Dan kemudian ada ternyata yang diklaim di kawasan hutan. Tentu ini bukan satu cerita yang enak ya, tapi menjadi perjalanan yang memang luar biasa oleh para petani. Nah, tentu dengan mereka bisa menjalani hidup dan kehidupan mereka tanpa menyusahkan pemerintah, semestinya pemerintah tentu memberikan ruang kepada mereka untuk bisa lebih menikmati hidup dan kehidupan mereka dari usaha mereka sendiri, dari kerja keras mereka sendiri yang sejatinya ini adalah tanggung jawab negara. Tapi masyarakat di sini justru mengambil alih tanggung jawab pemerintah itu dengan menjalankan hidup dan kehidupan mereka, mengusahakan sendiri. Tinggal lagi sekarang bagaimana pemerintah memberikan hak-hak mereka yang semestinya, katakanlah dari 288 hektar kebun kelapa sawit mereka, dan ternyata belakangan ada 92 hektar diklaim berada di kawasan hutan fungsi HPK. Ini kan nggak sulit sebenarnya bagi Menteri Kehutanan untuk melepaskan ini, yang toh juga sebenarnya adalah hak mereka yang sudah dikelola secara turun-temurun. Buktinya waktu PTPN 5 datang ke sini pada 83, 84 dan kemudian terjadi proses pengelolaan penumbangan karet dan taman lain di tahun 85, 86. Ini tentu sudah mereka kuasai itu. Nah, namun itu tadi, masyarakat di sini tidak mudah patah arang, dan perlahan namun pasti semua masalah mereka dapat diselesaikan satu persatu. Ini tentu menjadi contoh bagi desa-desa lain dimanapun, khususnya desa-desa yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Jika ada masalah tentu tidak lantas menyerah, tapi bagaimana kemudian mengupayakannya untuk bisa clear. Dan pepatah bilang, nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Tinggal lagi mindset kita seperti apa. Gitu Pak Saripudin. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sehat-sehat selalu. Ya, sama-sama. Ya.